Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Putri Liza, berasal dari kelas 2B dan 4 akuntansi Politeknik Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan akuntansi manajemen objek 8, 11, dan 12, yaitu definisi dan konsep harga transfer dan metode penentuan harga transfer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi dan konsep dasar harga transfer. Penetapan harga transfer, nilai barang yang ditransfer merupakan pendapatan bagi divisi yang menjual dan biaya divisi yang membeli. Nilai ini atau harga internal disebut dengan transfer harga atau transfer price. Harga transfer adalah harga yang dibebankan untuk suatu komponen oleh divisi penjual pada divisi pembeli di perusahaan yang sama. Dampak penetapan harga transfer terhadap divisi dan perusahaan yang secara keseluruhan. Yang pertama, ketika sesuatu divisi di suatu perusahaan menjual pada divisi lain. Yang kedua, divisi tersebut dan perusahaan secara keseluruhan terkena pengaruh. Harga yang dikenakan untuk barang yang ditransfer mempengaruhi biaya divisi pembeli dan pendapatan divisi penjual. Artinya, laba kedua tersebut sebagaimana juga evaluasi dan kompensasi para manajer mereka dipengaruhi oleh harga transfer atau misalnya ROI dan laba residu. Penetapan harga transfer yang sering menjadi masalah yang ditanggapi secara sangat emosional. Meskipun harga transfer aktual tidak mempengaruhi perusahaan sebagai satu kesatuan, penetapan harga transfer ternyata mampu mempengaruhi tingkat laba yang dihasilkan perusahaan multinasional melalui pajak, badan, dan persyaratan hukum lainnya yang ditetapkan negara tempat berbagai divisi yang beroperasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode penentuan harga transfer, yaitu kebijakan penentuan harga transfer dalam penyusutan sebagian kebijakan penetapan harga transfer. Kedua pandangan dari divisi penjual dan divisi pembeli harus pertimbangkan. Harga-harga yang ditetapkan di setiap divisi yaitu yang pertama, harga transfer minimum adalah harga transfer yang akan membuat keadaan divisi penjual tidak menjadi lebih buruk jika harus dijual kepada pihak internal daripada dijual kepada pihak luar. Hal ini disebut batas bawah atau floor dari rentang penawaran. Yang kedua, harga transfer maksimum adalah harga transfer yang akan membuat keadaan divisi pembeli tidak menjadi lebih buruk jika satu input dibeli dari divisi internal daripada jika barang yang dibeli secara eksternal. Hal ini disebut batas atas atau ceiling dari rentang penawaran. Transfer internal sebaiknya dilakukan saat biaya peluang atau harga minimum divisi penjualan lebih rendah dari biaya peluang atau harga maksimum divisi pembeli. Ada beberapa pendapatan harga transfer digunakan dalam praktik, yaitu metode harga pasar. Harga pasar adalah pendekatan terbaik untuk penetapan harga transfer karena divisi penjualan mampu menjual produk pada harga pasar. Transfer internal pada harga yang lebih rendah dari harga pasar akan mengakibatkan divisi tersebut merugi. Divisi pembeli yang selalu mampu membeli barang lebih tinggi dari harga pasar mungkin juga tidak akan bersedia membayar lebih tinggi dari harga pasar untuk barang yang transfer secara internal. Yang kedua, transfer berdasarkan biaya. Hal tersebut bisa terjadi karena produk yang akan ditransfer menggunakan desain hak paten yang dimiliki perusahaan induk. Sebagai contoh, perusahaan matras yang menggunakan busa dengan kepadatan tinggi untuk matras dari tempat tidur lipat tersebut, dan perusahaan luar tidak memproduksi matras semacam ini dengan ukuran yang sesuai. Jika perusahaan telah menetapkan kebijakan pendapatan harga transfer berdasarkan biaya, maka divisi matras akan membebankan biaya penuh dari matras tersebut. Sebagai contoh, kita anggap biaya penuh matras adalah sebagai berikut. Bahan baku $15, tenaga kerja langsung $5, overhead variabel $3, overhead tetap $5, maka biaya penuhnya adalah $28. Maka divisi akan membeli produksi penjual sebesar $28 sesuai biaya produksi produk
tersebut. Selanjutnya, penjelasan tentang harga transfer yang dinegosiasikan. Pendekatan ini berguna saat kondisi pasar tidak sempurna, seperti kemampuan divisi di dalam perusahaan untuk menghindari biaya penjualan di distribusi. Dalam hal ini, biaya yang dihemat bisa dibagi antara dua divisi.